Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya, perlindungannya atas hidup kita, sehingga kita boleh bertemu kembali dalam kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah bersama-sama, walaupun jarak memisahkan kita, tetapi kita percaya oleh karena kasih Tuhan yang mengikat kita, maka kita dapat bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, untuk merasakan hadirat-Nya. Dan pagi hari ini, mari kita bawa segenap hati, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita meninggikan nama-Nya. Kasih yang terindah hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu.
agung dan mulia di dalam Engkau, sehingga kami boleh terus menggenapi setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami percaya kepadamu bahwa hidup kami akan selalu menggenapi kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melihat karya-karya-Mu ada dalam hidup kami. Sebentar kami akan memuji Engkau dengan penuh sukacita, karena kami tahu
dan kami sudah dibebaskan dan kami menang bersama dengan Tuhan. Kami memulai memuji-muji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan nyanyikan pujian dengan girang-girang. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan juga kepadamu. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat pewahyuan yang dari surga, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami semua yang saat ini mendengarkannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kepada seluruh jemaat GBD Betania Pucang Gading, sekalipun kita masih beribadah di rumah, pastikan bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita nyata pada pagi hari ini. Jumat Agung merupakan peristiwa yang sangat penting. Itu merupakan salah satu bagian kalender kekristenan di mana di dalamnya memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 23
ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian kita sambung di ayat yang ke-43. Dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada 7 perkataan Yesus Kristus ketika ada di atas kayu salib. Yang pertama tadi adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian yang kedua, hari ini sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan yang ketiga adalah, Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Dan yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Yang kelima, aku haus. Yohanes 19 ayat yang ke-29. Dan yang keenam adalah, sudah selesai. Dan terakhir yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Paskah pertama diperintahkan oleh Tuhan untuk bangsa Israel, maka Tuhan memberikan sebuah perintah untuk mengambil kambing domba yang tidak bercacat, usia 1 tahun, kemudian menyimpannya kurang lebih 14 hari. Kemudian setelah itu Tuhan memerintahkan untuk menyembelihnya, dan darahnya kemudian dioleskan di ambang pintu seluruh rumah orang Israel. Dan itu merupakan perintah di mana sebagai tanda di mana Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Israel dari tulah ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung di Mesir. Anak domba yang disembelih itu merupakan satu bahasa nubuatan, bahasa profetis, yang kemudian itu digenapi di dalam Yesus Kristus ketika mati di atas kayu salib. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, itulah korban penebusan bagi umat manusia yang berdosa. Itulah wujud kasih terbesar untuk manusia yang berdosa. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merancangkannya begitu jauh ke depan untuk mengembalikan manusia pada posisi kemuliaan yang semula. Dan untuk menebus itu, Kristus harus mati melalui jalan Via Dolorosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Yesus di atas kayu salib, yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini merupakan perkataan Yesus yang
memiliki nilai yang begitu dalam sekali. Nilai kekristenan yang luar biasa. Dan itu kiranya juga menjadi nilai-nilai hidup kita. Apa nilai-nilai itu Bapak Ibu? Yang pertama dari ayat ini adalah Yesus memberikan pengampunan di tengah-tengah situasi yang sulit dan kritis baginya. Pengampunan ini diberikan kepada siapa Bapak Ibu? Kalau kita melihat konteks ayat ini, ada pemimpin-pemimpin di situ. Orang-orang yang memang punya rencana untuk membunuh Yesus. Orang-orang yang mengolok-olok Yesus, menghina Yesus, mencela Yesus. Dan itu adalah kelompok disebut sebagai musuh Yesus. Di saat Yesus ada di atas kayu salib, perkataan yang keluar yang pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sebuah nilai hidup, kasih yang tertinggi, yang diwujudkan oleh Yesus untuk mengampuni musuh-musuhnya. Itulah sebabnya Yesus pernah mengajarkan salah satu khotbah di atas bukit, kasihlah musuhmu, doakanlah mereka. Ini bukan hanya sebuah pengajaran yang teoritis, tetapi Yesus benar-benar melakukannya secara total, yaitu memberikan pengampunan kepada musuh-musuhnya. Ini merupakan wujud kasih yang tertinggi. Kita akan sangat sulit untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, yang merendahkan kita, yang menghina kita, yang memotong hak-hak kita, yang menjadi musuh kita, yang menghancurkan nama baik kita. Tetapi Yesus Kristus sudah memberikan teladan nilai yang luar biasa, yaitu mempraktekkan kasih yang tertinggi, mengasihi dan mengampuni musuh-musuhnya. Hanya orang yang ada dalam level kasih inilah yang mampu melakukan kebenaran ini. Kita bisa baik kepada orang yang baik kepada kita, tetapi apakah kita tetap baik dan benar kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita? Itulah nilai kasih yang tertinggi. Sekalipun ada orang-orang yang membenci kita, menghina kita, merendahkan kita, kasih Kristus yang sudah kita terima itu akan memampukan kita untuk melepaskan roh pengampunan kepada orang lain. Ini merupakan wujud kasih yang tertinggi yang dipraktekkan oleh Yesus. Dan biarlah apa yang sudah diteladankan oleh Yesus itu kita lakukan. Mungkin di kantor ada orang-orang yang gak suka kepada saudara, entah itu rekan bisnis saudara, entah itu kolega saudara, entah itu juga family
sekandung saudara, siapapun orang itu. Nilai yang membuat perbedaan dalam hidup kita adalah terletak di sini. Mengasihi orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang membenci kita. Saya berdoa kasih Kristus itu akan terus memenuhi hati kita, sehingga engkau akan menjadi orang yang mampu mengambil keputusan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membenci saudara. Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka. Ini merupakan wujud kasih untuk semua orang. Tapi biarlah kita belajar untuk mempraktekkan ini dari setiap hari praktek kehidupan kita. Biarlah kita belajar mengampuni secara total. Walaupun ada banyak hal yang harus menjadi pergumulan-pergumulan hidup kita. Karena mengampuni itu adalah sebuah keputusan. Apakah kita bisa? Iya, kita bisa. Karena Kristus dan firman Roh Kudus yang menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan itu. Kasih Yesus diwujudkan di dalam mengampuni kita sebagai orang berdosa. Tetapi saya berdoa, kita tidak hanya memiliki atau merasakan pengampunan itu secara umum, tetapi biarlah kita masuk ke lebih yang dalam lagi, yaitu menikmati kasih secara khusus di dalam Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16, Tuhan sangat mengasihi isi dunia ini. Itu kasih secara umum, diberikan kepada semua orang. Tetapi dari kasih yang umum, mari terus masuk dan mendesak ke kasih yang lebih khusus. Sampai ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, inilah orang-orang yang dapat menerima wujud kasih secara khusus, yang di dalamnya kita menikmati keselamatan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, minta wujud kasih Tuhan itu menguasai hidup kita, supaya kita bisa mengampuni orang lain. Yang kedua, perkataan Yesus yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada dua orang yang disalib sebelah kanan dan sebelah kiri. Terjadi sebuah perdebatan. Yang satu berkata, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kamu. Tetapi yang satu berkata kepada temannya bahwa kita ini memang layak untuk dihukum sesuai dengan kapasitas perbuatan kita. Tapi untuk orang ini, dia tidak salah. Dan kemudian orang yang menyadari dirinya berdosa, dirinya bersalah, lalu berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku.
Dan Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang ini memiliki hati yang terbuka, merasa dirinya berdosa, merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya tidak berharga. Dan orang yang hatinya terbuka, Yesus langsung berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Keselamatan yang luar biasa dialami oleh orang yang merasa dirinya berdosa dan menerima anugerah keselamatan. Kita bisa belajar dari yang kedua, kematian Yesus Kristus membuka jalan keselamatan bagi kita. Yesus berasal dari surga. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau Yesus berasal dari surga, memberikan nyawanya kepada kita untuk mati di atas kayu salib, saya percaya kita tidak pernah salah di dalam mengikut Yesus. Kita tidak pernah salah di dalam mengiring Yesus. Karena Yesus yang berasal dari surga, yang saat ini kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan membawa kita di dalam kerajaan-Nya. Sebagai kesimpulan renungan Jumat Agung pada kesempatan pagi hari ini, mari terima kasih Yesus yang tertinggi, praktekkan untuk kau bisa mengampuni orang lain. Dan yang kedua, Kristus mati untuk kita, membuka jalan bagi keselamatan untuk kita yang percaya kepadanya. Anugerah yang luar biasa, pertolongannya luar biasa, kasihnya luar biasa. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini kita rasakan kuasa dan kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang ajaib di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu ini kiranya terus mengajarkan kepada kami nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, yang itu menjadi perbedaan yang esensi bagi kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami Tuhan akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Biarlah perjamuan kudus Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua, untuk kami mengingat karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami terikat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Hari ini merupakan hari di mana kita melihat kasih Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita. Siapkan roti dan anggur, pegang roti dengan di tangan saudara. Kita nyanyikan satu pujian, cintanya dan kasihnya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari
darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Darah domba, darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Angkat roti dengan tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur dengan tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tidak ada dosa yang besar yang tidak dapat diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Darahnya memberikan kepada kita pendamaian. Darahnya mengampuni kita. Darahnya menguduskan kita. Dan oleh karena bilur-bilurnya, segala sakit kita disembuhkan. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Hamba berdoa pada setiap anak-anak yang makan minum perjamuan kudus pagi hari ini, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus Kristus, yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit, yang mengalami kelemahan fisik di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati kami dengan kesehatan yang sempurna, yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat kesehatan ilahi yang dari Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa perjamuan kudus boleh bekerja pagi hari ini. Mari jemaat, angkat kedua tangan. Haleluya. 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 Diberkatilah kiranya
keluargamu, diberkatilah kiranya pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang engkau lakukan oleh tangan kanan dan tangan kiri. Berkat Tuhan dan penyertaan-Nya lah yang menjadikan kita semua diberkati oleh Tuhan. Kiranya ada dalam proteksi perlindungan Tuhan kemanapun kita pergi, keluar masuk rumah kita. Dijauhkan kita dari orang-orang berniat jahat, dijauhkan kita dari virus-virus yang mematikan. Kita tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan